Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada pendidikan guru penggerak angkatan 7 bersama Bapak Nang Chuhendi SPD MPD selaku fasilitator kelas 7.9 dan Bapak Warman SPDI MPD sebagai pengajar praktik, serta saya sendiri Siti Nurani SPD CGP Angkatan 7 SMP Negeri 1 Katapang Kabupaten Bandung. Kegiatan aksi nyata yang dilakukan, yang pertama melakukan praktik dengan rekan sejawat, menjadi supervisor bagi satu rekan sejawat yang menjadi guru yang akan diobservasi. 2. Melakukan praobservasi berupa percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. 3. Melakukan observasi pembelajaran di kelas bersama rekan sejawat. Membuat catatan lembar observasi sebagai data yang akan digunakan pada pasca observasi. Dan yang keempat, melakukan sesi percakapan pasca observasi dengan dihadiri oleh pengajar praktik. Pada sesi ini mempraktikkan pemberian umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching. Percakapan praobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ecep? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi kan Pak Ecep itu akan melaksanakan proses pembelajaran ya sekarang. Untuk kesempatan ini mungkin sebelum melaksanakan pembelajaran, Ibu ingin mengetahui gitu kan, apa yang akan dilakukan Pak Ecep pada saat proses pembelajaran. Ibu ingin mengetahui bagaimana tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Ecep pada pembelajaran kali ini. Oh iya Ibu, untuk kegiatan pembelajaran hari ini kebetulan saya akan menyampaikan materi tentang apresiasi lingkungan sekitar dan budaya lokal. Harapan saya yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengapresiasi makanan tradisional, produk dan jasa lokal. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu berpartisipasi untuk mengembangkan lingkungan sekitar dan Tentang budaya lokal ya. dan lingkungan sekitar. Kemudian area pengembangan diri siswa yang ingin dicapai ini apa? Area pengembangan yang harus dicapai oleh peserta didik dalam pembelajaran kali ini tentang apresiasi lingkungan dan budaya lokal. Yang pertama, mereka harus mampu menghargai lingkungan dan menghargai produk lokal, makanan tradisional dan lain sebagainya. Kemudian mereka mau mengonsumsi makanan tradisional, kemudian mereka mau memakai produk dan jasa lokal, kemudian mereka mau mengembangkan lingkungan sekitar dan budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Strategi yang dilakukan oleh Pak Ecep untuk mengembangkan pengembangan diri siswa. Kalau untuk strategi tentunya saya sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran ini saya membuat modul ajar sebagai acuan dalam pembelajaran supaya ketika berkegiatan tidak terarah dan terfokus. Kemudian yang strategi yang selanjutnya yang saya siapkan tentunya LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian nanti ada game juga. Kemudian saya sudah menyiapkan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Oke, bagus sekali. Jadi siswa-siswa selain daripada bisa melihat secara visual, juga bisa melihat secara audio. Kemudian dilakukan diskusi apa tidak? Iya, dilakukan diskusi kelompok. Ya, mungkin itu Pak Ecep yang ingin diketahui untuk sementara ini, gitu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, itu dipersilakan untuk melakukan pembelajaran. Ya, terima kasih. Ya. Percakapan observasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak absen ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nanti sama Dara sakit. Kalau apa? Tujuan pembelajaran hari ini, untuk apa kita belajar tentang apresiasi lingkungan dan budaya lokal, ya. Jadi tujuan yang pertama adalah kalian diharapkan mampu mengapresiasi makanan tradisional, kemudian produk dan jasa lokal. Mengapresiasi itu apa? Cuma siapa yang tahu? Mengapresiasi. Nah, betul, menghargai. Jadi tujuan Bapak pembelajaran hari ini adalah kalian mampu menghargai makanan tradisional yang kita miliki, kemudian produk dan jasa lokal. Kemudian ya, nanti teman kalian yang ada depan akan bilang stop. Kalau misalnya menunjukkan nomor 1, berarti kalian mendapatkan prize nomor 1. Prize-nya nanti Bapak buka. Setelah Bapak buka nanti akan muncul pertanyaan, ya. Teman kalian akan membacakan pertanyaannya, kalian menjawab. Paham? Ya. Jadi nanti teman kalian yang di depan mengajukan pertanyaan dan kalian akan menjawab, ya. Ini seputar materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Siap ya? Oke, silakan diputar dan bilang stop. 1, 2, 3. Stop. Oke. Nomor 9. Kita buka nomor 9. Oke, silakan dibacakan pertanyaannya. Dipertanyakan ke anggota kelompok kamu. Lingkungan fisik yang mudah diperhatikan adalah menyangkut kawasan pesisir dan daratan. Yang merupakan kawasan daratan adalah Jadi ikutin A. A. Tanjung Kelayang, Bangka Belitung. B. Pelabuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur. C. Tanjung Lesung, Banten. D. Gunung Bromo, Jawa Timur. Kita harus menghargai lingkungan sekitar kita. Kenapa kita harus menghargai budaya lokal kita, makanan tradisional, produk dan jasa lokal? Kenapa harus dihargai? Kenapa harus diapresiasi? Supaya apa? Supaya kayak gimana? Kita juga merasa bangga atas adanya tradisi. Ya, merasa bangga. Terdapat 3 masalah. Kalian baca dulu. Masalah mana yang menurut kalian penting, yang menurut kalian menarik untuk dipecahkan masalahnya dan diberikan solusinya. Ya, paham ya? Ini dikerjakannya di kertas ini aja. Silakan dibaca. Nanti ditulis di sini jawabannya ya. Tulisnya langsung di lembar jawaban. Nomor 1 milih pertanyaan yang berapa? Ya, tanggapannya gini atau gini. Oke? Silakan Natasha, dimulai pertanyaannya dulu dibacakan. Banyak remaja saat ini yang gemar makanan kekinian seperti fried chicken, burger, hingga minuman bubble dan sebagainya yang dijual oleh resto-resto modern bermerek asing dan merasa malu membeli makanan tradisional. Para ahli kuliner dunia menyebut makanan kekinian itu junk food yang tidak sehat atau makanan tidak sehat atau kurang nutrisi. Mereka sangat menghargai makanan tradisional karena masing-masing sangat khas. Menurut kalian, mengapa banyak remaja menyukai makanan tidak sehat tersebut? Sikap kalian sendiri bagaimana terhadap makanan tradisional yang dihargai para ahli kuliner dunia? Solusinya apa? Yang pertama kan di situ soalnya mengapa banyak remaja menyukai makanan yang tidak sehat? Karena anak muda itu lebih tertarik sama yang kekinian, mengikuti tren. Nah, terus yang sikap kalian sendiri bagaimana terhadap makanan tradisional yang dihargai para ahli kuliner dunia? Menurut saya makanan tradisional yang dihargai oleh ahli kuliner dunia lebih menarik dan dihargai oleh orang asing sementara remaja di Indonesia yang menyukai makanan sedap asli dan junk yang ada di restoran dan negara modern. Jadi saran saya lebih menghargai makanan tradisional dan mengurangi makanan pasar. Apa untuk kelompok 1? Keren. Silakan. Kelompok 2. Jadi untuk mengapresiasi lingkungan dan budaya lokal ada 4 cara. Ada berapa cara, Cina? Ada 4 cara. Mengapresiasi itu artinya kita menghargai lingkungan sekitar, kemudian menghargai budaya lokal. Pertama adalah aktif melakukan.
Contohnya gimana? Aktif melakukan. Berpartisipasi aktif dalam kesenian. Misalnya kalian senang menari, sok atau latihan, itu aktif melakukan ya, belajar. Kemudian kalian di rumah ya, tugas kalian tidak ditulis tetapi kalian pikirkan, kalian hayati gimana sih cara kita aktif melakukan, aktif mengkonsumsi, aktif menggunakan dan aktif mengembangkan. Coba refleksi diri kalian, sudahkah kalian mengkonsumsi makanan tradisional yang ada di Indonesia atau belum? Sudahkah kalian menggunakan produk lokal atau belum? Ya, sudahkah kalian mengembangkan lingkungan sekitar dan budaya yang ada di Indonesia? Ya, tolong refleksikan diri kalian ya. Untuk minggu depan insya Allah kita sumatif untuk bab 5, jadi tolong persiapkan atau kalian hafal materinya di rumah masing-masing ya. Sekian dari Bapak untuk hari ini, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coaching pasca observasi. Tentang pembelajaran yang saya lakukan kemarin, kalau tidak salah saya dengan kelas itu membahas tentang apresiasi budaya lokal. Menurut Pak Ecep sendiri bagaimana? Kalau Pak Ecep tadi bilang merasa bahwa ada kekurangan. Padahal saya udah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik dalam kegiatan belajar mengajar. Apalagi kan itu teorinya tentang apresiasi budaya lokal. Nah, dari tujuannya itu sendiri kan peserta didik diharapkan mampu berpartisipasi, mampu mengapresiasi budaya lokal yang ada di sekitar mereka. Tapi kayak tujuan yang saya harapkan belum tercapai, entah karena kegiatan pembelajarannya yang kurang atau bagaimana. Soalnya kan waktu itu pernah mengikuti pelatihan dari Teteh yang tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kalau berdiferensiasi itu kan harus berpusat pada peserta didik. Kemudian berdiferensiasi itu artinya kebutuhannya juga harus disesuaikan dengan peserta didik. Nah, kalau kemarin belum berfokus pada peserta didik. Jadi contohnya kan kita lagi ada kelompok. Nah, si kebutuhannya itu antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya malah disamain. Jadi kelompok yang lainnya kayak kurang paham gitu, kurang mengikuti kegiatan. Nah, menurut Pak Ecep nih, kalau dilihat dinilai nih Pak Ecep dari rentang 1 sampai 10, Pak Ecep berada pada rentang berapa? 5 mungkin. Namanya juga proses ya? Iya. Ya, gitu. Banyak kurang. Oke, kira-kira nih Pak Ecep dalam pembelajaran itu ada nggak yang bisa dilakukan atau peluang atau kemungkinan yang bisa diambil untuk memperbaiki pembelajaran? Banyak betul ya. Jadi pokoknya kalau pembelajaran, kalau misalnya ingin mencapai tujuan yang diinginkan, tentunya harus berdiferensiasi. Kemudian ada pengembangan karakter juga. Kalau untuk pengembangan karakter, alhamdulillah insya Allah tercapai. Karena memang sesudah dilakukan kegiatan itu, saya memberikan tugas supaya kalian sudah mengapresiasi budaya lokal yang ada di sekitar kalian, dan memang 90% mereka sudah melaksanakan. Cuman ya tujuan yang lainnya itu belum terpenuhi karena kan harus tiap-tiap anak mereka butuh mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, tetapi saya malah disamain gitu satu kelas, si kegiatannya malah disamain. Jadi untuk kedepannya mungkin apa supaya bisa mencapai tujuan ini. Jadi mungkin tujuan dari pertemuan kita kali ini yaitu untuk memperbaiki pembelajaran supaya bisa
hambatan apa nih yang menghalangi Pak Ece untuk mencapai tujuan pembelajaran? Hambatannya yang pertama media, kemudian pengetahuan saya tentang kebutuhan siswa itu sendiri. Mungkin harusnya dilakukan asesmen. Saya tidak melakukan asesmen. Jadi lakukan asesmen diagnostik dulu, saya jadinya nggak tahu kebutuhan siswa seperti apa. Terus yang kendalanya, saya harus gimana nih melakukan asesmen diagnostiknya. Jadi masih bingung apakah harus ditanya satu-satu atau melalui Google Form atau bagaimana, saya itu jadi kendala. Saya bilang kendalanya mungkin masih bingung ya, Ya, apakah melakukan asesmen itu melalui Google Form atau apa. Gitu. Pak Ece, ada nggak solusi yang Pak Ece terpikirkan gitu kan untuk mengatasi itu? Kalau solusi yang terpikirkan oleh saya, mungkin biar saya lebih tahu kebutuhan siswa, saya harus melakukan asesmen diagnostik sebelum pembelajaran itu dibuat. Misalnya seminggu sebelum pembelajaran dilaksanakan, saya sudah membuat atau merencanakan tentang asesmen diagnostik, kemudian dibagikan kepada siswa. Mungkin lebih efektif pakai Google Form. Kalau misalnya tanya satu persatu, wasting time ya, jadi buang-buang waktu. Ya. Mungkin itu sih yang terpikirkan untuk solusinya. Ya. Nah, dari solusi yang Pak Ece sudah dikemukakan, rencananya apa nih yang akan Pak Ece lakukan? Rencananya seminggu sebelum pembelajaran dilaksanakan, saya akan membuat form yang isinya tentang kebutuhan kegiatan yang dibutuhkan oleh peserta didik, kemudian dibagikan biar saya tahu siswa itu atau peserta itu mereka butuh kegiatannya yang seperti ini. Jadi yang diprioritaskan itu apa? Yang diprioritaskan oleh Pak Ece pada rencana Pak Ece. membuat asesmen dulu melalui Google Form. Strategi apa yang dilakukan oleh Pak Ece untuk membuat asesmen? Strateginya paling yang pertama saya lihat guru-guru yang lain juga, mereka seperti apa sih ketika membuat list asesmen diagnostik. Kemudian kalau misalnya saya sudah tahu referensinya seperti apa, bukan hanya guru, mungkin di platform Merdeka Mengajar juga saya lihat, atau di YouTube mungkin saya melihat referensinya seperti apa. Kalau misalnya semua referensi sudah terkumpul, saya akan membuat asesmen tersebut. Kira-kira Pak Ece membutuhkan waktu berapa lama untuk menuntaskan? Kayaknya 2 minggu. Iya, 2 minggu atau 3 mingguan. Selama 2 minggu itu apa yang menjadi kriteria bahwa Pak Ece berhasil nih gitu kan dalam mencapai tujuannya Pak Ece? Kalau menurut saya kriteria keberhasilan akan terlihat kalau misalnya tujuan pembelajaran yang saya berikan kepada siswa itu sudah terlihat, anak-anak sudah menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran tersebut dilakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Biasanya kan kalau kita dalam melakukan sesuatu saat ini ada gangguannya. Kira-kira apa yang gangguan yang dihadapi Pak Ece pada saat akan melakukan? Gangguan yang paling utama sih jujur aja, karena ada rasa malas untuk ngerjain, itu menjadi faktor atau jadi gangguan atau hambatan saya. Mungkin kan dong cara mengatasi gangguan Iya. itu dan gimana cara Pak Ece mengatasi rasa malas itu? Saya harus memikirkan tanggung jawab saya sebagai guru, kan harus benar-benar memberikan yang terbaik untuk peserta didik supaya peserta didik tersebut mencapai tujuan apa yang saya inginkan. Yaitu jadi saya punya tanggung jawab. Kalau misalnya saya mikir bahwa saya punya tanggung jawab, maka rasa malas itu pun akan teratasi. Bagaimana Pak Ece membangun komitmen mengatasi rasa malas, membangun komitmen membuat asesmen gitu ya? Seperti itu. Bagaimana komitmen Pak Ece? Tanggung jawabnya seperti apa? Ya, kalau bentuk tanggung jawabnya, hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan terus mencari referensi, kemudian pengetahuan tentang pembelajaran diferensi
sebagai wakasek kurikulum, kemudian saya akan bertanya juga kepada Bu Rahma, kemudian istri juga kebetulan GP guru penggerak, jadi saya akan banyak belajar dari beliau supaya saya bisa berkomitmen untuk melaksanakan apa yang saya lakukan. Punya Pak Ece punya aset ya, Iya. rumah gitu ya, punya istri kan GP Iya, juga gitu betul. ya. Nah, berarti sudah ini ya, berarti yang bisa membantu Pak Ecep dalam berkomitmen itu istri gitu ya. Karena udah GP juga, kemudian ya saya juga harus tanya-tanya ke senior, kemudian tanya juga ke kurikulum. Tindak lanjut setelah proses pertemuan kita kali ini apa yang akan Pak Ecep lakukan? Kalau tindak lanjutnya saya ingin MA yang saya atau modul ajar yang saya kerjakan itu benar-benar berdiferensiasi, kemudian tujuannya itu benar-benar harus bisa tercapai, siswa harus benar-benar mencapai tujuan apa yang saya inginkan. Jadi MA-nya dulu diperbaiki, kemudian langkah-langkah kegiatannya juga diperbaiki, pokoknya banyak hal yang harus diperbaiki untuk tindak lanjut. Ya, sesuai dengan komitmen Pak Ecep, 2 Ya. minggu Pak Ecep bisa melakukan 2 minggu setiap ya, bisa. kita 2 minggu ke depannya kita Ya. bisa bertemu lagi untuk melihat gitu kan bagaimana perkembangan dari apa yang sudah dilakukan. Ya, mungkin itu pertemuan kita kali ini Pak Ecep. Iya. Terima kasih. Sama-sama, Teh. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan ini berjalan dengan baik. Amin. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.